Halo anak-anak, berikut adalah video pembelajaran pembuatan macam-macam kampuh. Pada elemen teknik dasar menjahit ada capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan sikap kerja dalam menjahit, mengoperasikan dan memperbaiki mesin jahit, memahami teknik menjahit, dan menjahit busana sederhana. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis macam-macam kampuh, menyiapkan alat dan bahan, serta mampu membuat macam-macam kampuh sesuai dengan prosedur. Berikut adalah pengertian kampuh. Kampuh adalah bagian sambungan pada pakaian atau kain yang terbentuk ketika dua potong kain dijahit menjadi satu. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat membuat kampuh ada mesin jahit, mesin obras, pita ukur, gunting zigzag, jarum pentul, jarum mesin, pensil jahit. Selanjutnya ada penggaris, cekris, dan pendedel. Bahan membuat kampuh ada kain baju, benang jahit, dan benang obras. Macam-macam kampuh yaitu 1. Kampuh buka, 2. Kampuh balik, 3. Kampuh pipi, 4. Kampuh Prancis, dan 5. Kampuh sarung. Berikut adalah penjelasannya. 1. Yaitu kampuh buka, merupakan jenis kampuh di mana bagian sambungannya dapat terlihat terbuka atau dapat dibuka. Kampuh buka digunakan untuk penyelesaian pakaian agar rapi dan tidak terlihat stikannya. Ada beberapa penyelesaian kampuh buka, yaitu 1. Kampuh buka dengan penyelesaian stik mesin, 2. Kampuh buka dengan penyelesaian mesin obras, 3. Kampuh buka dengan penyelesaian gunting zigzag, dan 4. Kampuh buka dengan penyelesaian kumai serong. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kampuh buka dengan penyelesaian stik mesin. Siapkan 2 potong lembar kain belacu. Posisikan kain pada bagian baik bertemu dengan baik. Kemudian, ukur lebar kain 2 cm sampai 2,5 cm. Tandai menggunakan kapur jahit. Kemudian, jahit pada tanda yang sudah digambar. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Kemudian, bersihkan sisa-sisa benang. Kampuh buka sudah jadi seperti ini. Berikutnya, kita akan menyelesaikan dengan stik mesin dengan cara pada bagian pinggir tiras dilipat ke dalam sebanyak 0,5 cm, lalu sematkan menggunakan jarum pentul. Jahit pada bagian pinggir kain sebesar 1 mili atau 2 mm. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Pada akhir, bersihkan sisa-sisa benang. Hasil jadi kampuh buka dengan penyelesaian stik mesin dapat dilihat seperti ini pada bagian buruk dan ini pada bagian baik. Berikut adalah langkah-langkah membuat kampuh buka dengan penyelesaian mesin obras. Kampuh buka sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan selesaikan menggunakan mesin obras dengan cara pada bagian sisi kampuh diobras menggunakan mesin obras.
Jangan lupa bersihkan sisa-sisa benang. Hasil jari kampuh buka dengan penyelesaian obras dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kampuh buka dengan penyelesaian gunting zigzag. Kampuh buka sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan selesaikan menggunakan gunting zigzag dengan cara gunting tiras pada pinggir kampuh sebesar setengah senti menggunakan gunting zigzag. Berikut adalah hasil jari kampuh buka dengan penyelesaian gunting zigzag. Langkah-langkah membuat kampuh buka dengan penyelesaian kumai serong. Kampuh buka sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan selesaikan menggunakan kumai serong dengan cara siapkan potongan kain serong dengan lebar 3 cm. Posisikan kain pada bagian baik bertemu dengan baik. Jahit pada bagian sisi sebesar setengah senti. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Bersihkan sisa-sisa benang. Kemudian dibuka, lalu dilipat sebanyak 2 kali. Selanjutnya, sematkan menggunakan jarum pentul agar kain tidak mudah bergeser. Selanjutnya, jahit pada bagian yang sudah disematkan. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Lalu, lakukan hal yang sama pada sebelah sisi. Pada akhir, bersihkan sisa-sisa benang. Berikut adalah hasil jari kampuh buka dengan penyelesaian kumai serong. Yang kedua yaitu kampuh balik, merupakan jenis kampuh yang digunakan untuk penyelesaian pakaian luar dari bahan sutra dan katun yang tipis. Juga digunakan untuk penyelesaian pakaian dalam wanita dan pakaian anak-anak. Langkah-langkah membuat kampuh balik. Siapkan 2 potong lembar kain belacu. Posisikan kain pada bagian buruk bertemu dengan buruk. Ukur sekitar 3 mili atau setengah senti dengan menggunakan metlin. Kemudian tandai menggunakan kapur jahit. Lalu jahit pada tanda yang sudah digambar. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Kemudian balik kain seperti ini, lalu dijahit sebesar setengah senti pada bagian buruk kain. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas.
Hasil jadi kampuh balik dapat dilihat seperti ini pada bagian buruk dan ini pada bagian baik. 3 yaitu kampuh pipih, merupakan jenis kampuh yang mempunyai jahitan pada satu sisi sebanyak 2 jalur setikan, sedangkan sisi sebaliknya hanya 1 setikan. Kampuh pipih biasanya digunakan untuk penyelesaian pakaian bayi, kemeja pria, dan celana jeans. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kampuh pipih. Siapkan 2 potong lembar kain belacu. Posisikan kain pada bagian buruk bertemu dengan buruk. Ukur selebar setengah senti dan tandai menggunakan kapur jahit. Kemudian jahit pada tanda yang sudah digambar. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Pada bagian baik terlihat seperti ini dan pada bagian buruk terlihat seperti ini. Kemudian lipat sebesar setengah senti. Lalu sematkan menggunakan jarum pentul. Jahit pada pinggir lipatan. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Hasil jadi kampuh pipih dapat dilihat seperti ini pada bagian baik dan ini pada bagian buruk. 4 yaitu kampuh Prancis, merupakan jenis kampuh yang terdiri dari 1 jahitan di mana 2 lembar kain yang digunakan memiliki lebar yang tidak sama. Kampuh Prancis biasanya digunakan untuk menjahit bahan yang tipis. Berikut adalah langkah-langkah membuat kampuh Prancis. Siapkan 2 potong kain belacu dengan ukuran yang berbeda. Posisikan kain pada bagian baik dengan bagian baik. Beri tanda selebar 1,5 cm menggunakan kapur jahit. Posisikan salah satu kain harus berada pada garis. Selanjutnya, lipat sebanyak 2 kali. Lalu, sematkan menggunakan jarum pentul. Selanjutnya, jahit pada tepi lipatan. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Hasil jadi kampuh Prancis dapat dilihat seperti ini pada bagian buruk dan ini pada bagian baik. 5 yaitu kampuh sarung, merupakan jenis kampuh yang 2 setikan jahitannya tampak dari kedua sisinya. Kampuh sarung biasanya digunakan untuk menyambung bahan motif kotak-kotak, pakaian yang dipakai bolak-balik, serta penyelesaian garis lengkung pada model pakaian. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kampuh sarung. Siapkan 2 potong lembar kain belacu, beri tanda sebesar 1 cm pada bagian buruk kain menggunakan kapur jahit. Kemudian beri tanda yang sama pada bagian baik kain. Satukan garis yang sudah dibuat. Posisikan kain pada bagian baik bertemu dengan bagian buruk. Lalu, sematkan menggunakan jarum pentul. Kemudian, lipat salah satu tepi kain ke dalam sebesar 0,5 cm. Lalu, sematkan lagi menggunakan jarum pentul
agar kain tidak mudah tergeser. Selanjutnya, jahit pada tepi bagian yang telah dilipat. Jangan lupa untuk mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Bersihkan sisa-sisa benang. Kemudian, pada bagian buru kain, lipat lagi sebesar setengah senti, lalu sematkan menggunakan jarum pentul. Jahit pada tepi lipatan. Jangan lupa untuk selalu mengunci pada awal dan akhir jahitan agar jahitan tidak mudah lepas. Hasil jadi kampuh sarung dapat dilihat seperti ini, pada bagian baik dan ini pada bagian buruk. Itulah tadi video pembelajaran pembuatan macam-macam kampuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.